Salam ilmu tanpa batas bersama Abu Yahziat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, malam ini kita akan membahas tentang dinasti Fatimiyah di kota Mesir ya, Bu ya. Ya, Silahkan Abu ya. baik teman-teman ya kita melanjutkan sejarah peradaban Islam pada malam hari ini yaitu sejarah Islam dinasti Fatimiyah. Kalau kemarin itu Islam atau kerajaan Islam di Spanyol ya, dinasti Bani Umayyah kedua di Spanyol. Hancur, khalifah terakhir atau kekuasaan terakhir ada di bawah kekuasaan Bani Ahmar tahun 1492. Hancur karena serangan Kristen Ferdinand, raja Kristen yang menjadikan saat itu umat Islam ada di dua pilihan antara menetap di Spanyol dengan masuk Kristen dan keluar dari Spanyol. Saat itu juga menandai berakhirnya kekuasaan Islam atau kerajaan Islam dinasti Bani Umayyah kedua di Spanyol. Lah sekarang eh, terbentuknya atau berdirinya dinasti Fatimiyah. Fatimiyah di Mesir ya. Ini juga penguasanya menyandang gelar khalifah. Jadi pada saat yang bersamaan gelar khalifah ini disandang oleh tiga kerajaan Islam ya saat itu. Yang pertama adalah dinasti Bani Abbas menyandang gelar khalifah karena tahunnya itu di abad ke-9 ini. Dinasti Fatimi ini di abad ke-9 ke-10 ya. Posisi saat itu Eropa memasuki abad pertengahan yaitu pada masanya uh, Abdurrahman III atau Abdurrahman An-Nasir juga menyandang khalifah saat itu, mengambil posisi khalifah lemahnya khalifah yang ada di Baghdad Al-Muqtadir Billah saat itu ya. Jadi di Baghdad menyandang gelar khalifah, kemudian di Spanyol kerajaan Islam dinasti Bani Umayyah pada masanya Abdurrahman III itu menggelari dirinya sebagai khalifah, juga dinasti Fatimiyah di Mesir saat itu di Maroko pertama ya, juga menggelari dirinya sebagai khalifah. Oke, terus Nah, ini tiga khalifah Islam yang sangat berpengaruh. yang sangat berpengaruh di dunia, hebat luar biasa sekali ya. Ini secara politik mereka tidak saling tunduk, secara pengaruh tidak saling tunduk ya. Tetapi eh, apa peradaban, kemudian ilmu pengetahuan saling saling tukar menukar ya. Jadi ilmuwan yang hidup pada masa dinasti Bani Umayyah kedua di Spanyol dengan di Baghdad walaupun khalifahnya tidak saling tunduk ya, Tidak musuhan, sama ya. bermusuhan di Mesir, di Maroko juga, tapi mereka ini kalau ulamanya itu saling saling memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan. Iya, Ya, sehingga karena tidak mengisi. tidak terjun ke dalam Iya, politik. karena Ya. ulama itu kan ya memang ada juga ulama yang ditugasi sebagai kodi, sebagai orang-orang penting di situ, tapi memang ilmu pengetahuan ya yang dibangun oleh para ulama, para cendekiawan, para saintis, orang-orang yang menggeluti ilmu pengetahuan itu walaupun Tetap fokus di dalam ya ilmu pengetahuan, tidak campur baur ke ya pemerintah walaupun gitu ya, Bu ya? pemerintahannya ini sudah hancur, sudah melemah, tapi ilmu pengetahuan semakin berkembang terus. Oke, Inilah ini ada di yang situ. komentar, Kak Meme DRW Skincare, disponsori DRW Skincare, benar sekali. Terima kasih sudah hadir di live kami. Jadi Terus dinasti Fatimiyah ini berdiri tahun 297 Hijriah atau 909 Masehi. Ini memasuki abad pertengahan. Di saat umat Islam mencapai masa keemasan ya di Baghdad juga di Spanyol. Latar belakang yang menjadikan atau berdirinya dinasti Fatimiyah ini ketika kekhalifahan Bani Abbas memasuki abad ke-9 ya, maka saat itu khalifah di Baghdad ini sudah mengalami kelemahan ya ataupun
Di saat itu banyak pengaruh-pengaruh dari orang-orang yang memberikan apa, tekanan kepada pemerintah, dinasti Bani Abbas saat itu, sehingga para khalifah, dalam posisi seperti itu, mereka tidak memiliki pengaruh yang kuat. Maka dalam kondisi seperti inilah dimanfaatkan oleh, eee, daerah ataupun wilayah yang ada di dalam kuasaan Bani Abbas lepas satu persatu dan mendirikan kerajaan Islam sendiri ya saat itu. Karena memang sang khalifah di Baghdad ini, khalifah yang berpusat di Baghdad itu sudah tidak memiliki pengaruh kepada masyarakatnya, juga kepada para pejabat di lingkungan pemerintah saat itu, sehingga memicu terjadinya Bercerai pemberontakan, kemudian bercerai-berai ya? lepasnya wilayah-wilayah, dan wilayah itu juga banyak yang mendirikan ya negara-negara kecil ya, di gubernur-gubernur yang ada di dalam kuasaan Bani Abbas itu. Dan memang pada masanya, pada masa Al-Mahdi, Al-Hadi, pada masa Al-Hadi ini, ketegangan antara kelompok Sunni dan Syiah itu selalu terjadi. Syiah dengan Sunni. Kalau Syiah berarti kan ada pengaruh dari negara Iran? iya, iya, yang sekarang Oh, itu. Ini dari ini waktu awal-awal terbentuknya sejarah. Memang kelompok Syiah yang berada di apa namanya di yang berada pada dinasti Bani Bani Abbas saat itu tidak memiliki posisi yang cukup kuat. Artinya apa? Sang khalifah ini karena memang basisnya, eee, dinasti Bani Abbas itu kelompok Sunni. Jadi mereka wajar terjadi ketegangan-ketegangan ataupun percekcokan ya di antara kedua kelompok ini. Sehingga pada saat seperti itu banyak kelompok orang-orang Syiah ini dikejar ataupun banyak yang dibunuh saat itu ya, karena memang tidak sesuai dengan keinginan sang khalifah. Ada juga apa orang-orang Syiah ini lari dari Baghdad ke tempat-tempat yang lain. Salah satu misalkan ini ada namanya Imam Idris bin Abdullah. Dia lari dari kejaran orang-orang Abbasiyah saat itu dari Baghdad ke Maroko. Setelah berada menetap di Maroko, maka Imam Idris bin Abdullah ini kemudian membentuk kerajaan eh, Idrisiyah di Maroko yang berpaham Syiah. Ya, tetapi Syiahnya kalau Idrisiyah, kerajaan Idrisiyah di Maroko ini Syiah Zaidiyah. Ya. Syiah itu banyak sektenya ini, Syiah Zaidiyah. Tapi bersamaan dengan hal ini juga ada Imam Abdullah Asy-Syi'i namanya. Imam Abdullah Asy-Syi'i ini juga dikejar oleh orang-orang Bani Abbas yang pada akhirnya dia lari ke Syria, kemudian juga menetap di Salmajah dekat di daerah Syria, dan akhirnya juga masuk ke Maroko, di mana Imam Abdullah Asy-Syi'i ini me, apa namanya ini mengajak ya orang-orang di Maroko itu untuk membaiat Ubaidillah Al-Mahdi. Ubaidillah Al-Mahdi ini keturunan dari Sayyidina Ali, tapi masih ada di Salmaja. Belum sampai ke Maroko saat itu, tapi orang-orang menyuruh orang Maroko ini untuk membaiat Ubaidillah Al-Mahdi sebagai khalifah ataupun sebagai raja di situ. Maka saat inilah juga terbentuk orang-orang Maroko ini membaiat dan menjadikan Ubaidillah Al-Mahdi sebagai raja, dan diproklamirkan saat itu juga kekuasaan yang dipegang oleh Ubaidillah Al-Mahdi, raja pertama ataupun khalifah Al-Mahdi ini mendirikan kekhalifahan ataupun dinasti Fatimiyah di Maroko saat itu. Jadi dinasti Fatimiyah itu bukan di Mesir awalnya, tapi di Maroko, nanti baru ke Mesir. oke. Terbentuknya dinasti Fatimiyah Ini ada tahun Kak 909 ya Willy, ini. kita sapa dulu. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Bang Ustadz dan Bun Ustadzah. Ini gimana ini bahasanya Bang Willy? Jadi Oke, ya dinasti Fatimiyah ini didirikan oleh Ubaidillah Al-Mahdi, eee, atas dukungan dan jasa yang sangat besar sekali ya dilakukan oleh Imam Abdullah Asy-Syi'i yang mengajak orang-orang Maroko untuk membaiat Ubaidillah Al-Mahdi saat itu. Dan saat itulah juga diproklamirkan sebuah kekuasaan diberi nama dengan dinasti Fatimiyah tahun 297
Hijriah ataupun 909 Oh, jadi Masehi. bukan Pusatnya di Maroko tidak saat tidak itu. ada sangkut pautnya dengan Fatimah putri Nabi Iya, Muhammad ya? disebutkan sebagai dinasti Fatimiyah itu dinisbatkan kepada keturunan Nabi Muhammad, yaitu dari Siti Fatimah Fatimah. dengan Sayyidina Ali. Ya, kenapa kok Sayyidina Ali. dinisbatkan ke sana? Karena ini Apa memang ceritanya? Abdullah Asy'ari, Mhm. Idris bin Abdullah, ini orang-orang ataupun, pengikut Syiah yang berada di Baghdad saat itu, di mana, kelompok ini tidak mendapat posisi yang baik lah di Baghdad ini, sehingga Suaminya dikejar-kejar oleh orang-orang. suaminya Sayyidatina, Siti Fatimah itu siapa? Ya, Sayyidina Ali. Jadi Oh, kelompok dari Sayyidina Ali itu, anak keturunannya ya, kemudian, apa namanya, diikuti oleh orang-orang Syiah ini, diikuti oleh orang Syiah, dan bahkan kalau Syiah Zaidiyah itu sampai kepada Zaid dari keturunan Sayyidina Ali. Tapi kalau dinasti Fatimiyah ini dari sekte bukan Syiah Zaidi, tapi sekte Syiah Ismailiyah. Syiah Ismailiyah ini apalagi itu? adalah, eee, aliran ataupun kepercayaan ya kelompok Syiah yang menganggap bahwa imam setelah imam di dalam di dalam Islam, yaitu ada 7, dari Sayyidina Ali sampai terakhir adalah Ismail, putra dari Ja'far As-Shadiq. Jadi hanya ada 7 imam sesudah Sayyidina Ali itu. Siapa saja? Ya, Sayyidina Ali sampai keturunannya. Dan Terus? terakhir itu adalah Ismail, putra daripada Ja'far As-Shadiq. Ja'far Shadiq putranya? Ja'far As-Shadiq dari Al-Baqir terus ke atas itu. Nanti ada urutan-urutannya sendiri. Oke, ini ada Ini berarti ya, Pak Purawi Ain Taber. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Kemudian, jadi, kerajaan ataupun dinasti Fatimiyah ini adalah, kerajaan Islam yang yang berideologi kalau sekarang itu ya, apa namanya ini, kerajaan Islam berintelektual. yang menganut faham Syiah, nah begitu. Oh, Tapi Syiahnya Syiah Ismailiyah. Buk Tapi yang terkenal di Syiah itu kan Itsna Asyarah ya, Itsna 12. 12 itu. Itu yang paling yang paling banyak pengikutnya, yang paling berkembang ya, itu masyarakat. Kalau Syiah Zaidiyah hanya Tapi di dalam tapi sejarah Syiah itu itu tidak sedikit. menyalahi aturan kan, Bu, ya? Tetap Islam dan tidak tersesat kan? Ya Islam, kalau Islamnya Islam, Tidak tapi banyak menyesatkan. sekali ini nanti ada firqah-firqah, ada kelompok-kelompok sekte-sekte di dalam ajaran Islam, ada Syiah, ada Khawarij, Ya, ada, maksud saya apakah Syiah itu menyesatkan atau bagaimana, Bu, ya? eee, saya tidak bisa memvonis ya, kalau itu Mhm, tidak bisa memvonis, ini perdebatannya sangat alot sekali. mhm. Apakah Syiah itu sesat atau tidak? Itu banyak juga kalau lihat di perdebatan-perdebatan kelompok Sunni dan Syiah ini, ya mereka juga tidak berani mengkafirkan Syiah karena juga orang-orang yang, mengakui Allah, Mhm. tidak menduakan Allah yaitu, dan juga mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah. Itu adalah Nabi Muhammad utusan Allah, eee, yang tidak bisa dikafirkan itu. Tetap asyhadu an la Soal ilaha perbedaan ini illallah. banyak, tapi memang yang kalau Ismailiyah ini, eee saya Agak tidak tahu memang melenceng ya, ini sedikit sedikit agak ya, agak-agak melenceng. ya dari itu dari ajaran ya memang sedikit. Soalnya waktu juga ada debat ini antara kelompok Syiah dengan Sunni, juga tidak mengikut sertakan Ismailiyah di dalamnya. Kalau Ithna Asyariyah ya, kalau Syiah yang lain ya sekte yang lain. Tapi kalau Ismailiyah ini memang ada sedikit. Mungkin di dalam apa namanya, sejarah Islam itu walaupun dia Islam tapi tidak dimasukkan di dalam ya kategori itu. Tapi kalau sesat tidaknya mungkin ada pembahasan lain nanti kalau masalah itu. Dilihat dari bagaimana dia itu, keyakinannya seperti apa nanti itu. Yang penting ya di dalam sejarah ini kita melihatnya bukan dari sesat dan tidaknya firqah atau apa namanya, sekte-sekte yang ada di dalam Alirannya. Islam, tetapi kita melihat sejarah pertumbuhan dan perkembangan dari dinasti itu, yang tentu di dalam apa namanya ini, dinasti yang melatar belakangi terjadinya kerajaan-kerajaan itu pasti memiliki paham tersendiri. Kalau misalkan Daulah Abbasiyah, itu kan kelompok Sunni, kemudian Fatimiyah Syiah, kemudian
Daulah Bani Umayyah juga Sunnian begitu. Jadi awalnya Kebanyakan. bukan di Mesir tapi Tapi di di Maroko. Maroko. Daulah Fatimiyah ini hanya berdiri 2 abad ya, 200 tahun berarti. 262, hampir 3 abad, mulai 909 sampai 1171 Masehi. Jadi tidak lama dan dianggap dinasti Fatimiyah ini menurut sejarah Islam ya, menurut sejarah Islam itu dinasti, eee, yang apa namanya ini, yang berhasil ya mengembalikan kejayaan Islam. Dinasti yang berhasil me apa namanya, menumbuhkan peradaban Islam ketiga sesudah dinasti Bani, Daulah Umayyah, Daulah Abbasiyah, kemudian Daulah Fatimiyah. Tetapi walaupun Daulah Fatimiyah ini tidak seperti ya masa kejayaan yang pernah dicapai umat Islam pada masa-masa sebelumnya, memang Daulah Abbasiyah dengan Daulah Bani Umayyah ini memang sangat luar biasa sekali ya. Tetapi ini tidak begitu lama juga sebenarnya dari segi tahun dan juga dari kekuasaan tidak seperti dinasti Bani Abbas. Itu kan memang sangat meluas sekali ya kalau dinasti Bani Abbas ini. Tapi tercatat di dalam sejarah dinasti Fatimiyah ini juga bagian hal yang terpenting di dalam sejarah Islam ini, eee, memberikan kontribusi ilmu pengetahuan dan peradaban sesudah 2 dinasti sebelumnya yaitu, eee, Daulah Bani Umayyah dan Daulah Abbasiyah di Baghdad ini. Jadi saat itu yang bersamaan ya, saat apa namanya, di abad pertengahan ini, ada 3 kerajaan besar secara bersamaan memajukan peradaban Islam. Spanyol, dinasti apa namanya, Daulah, Bani Umayyah kedua, kemudian Baghdad, dinasti Abbasiyah, dan dinasti Fatimiyah di Maroko. Sebelum ke Mesir, ini nanti di Mesir sebenarnya ini kalau di sejarah, tapi awal terbentuknya dinasti Fatimiyah, berada di Maroko. Lah, di dalam sejarah ini dibagi ya, dinasti Fatimiyah ini dibagi menjadi 3 periode di dalam perkembangannya ya. Periode pertama itu era pertumbuhan, kebangkitannya dan penyebarannya. Kemudian kejayaan ya, sama seperti kemarin kalau dinasti dinasti, apa, Abbasiyah itu ada 5 periode, kalau dinasti Bani Umayyah kedua di Spanyol dibagi menjadi 6, ada yang mengatakan 4 periode. Kalau yang ini karena memang sebentar, Hanya 3 hanya periode. 3 periode, pertumbuhan, kejayaan, dan kemunduran, atau kekalahan, kelemahan ya, kemunduran itu di akhir-akhir. Jadi 3 atau periode pertama masa pertumbuhan itu, dinasti Fatimiyah ini dijabat ataupun di khalifah pertama adalah Ubaidillah Al-Mahdi. Ubaidillah Al-Mahdi ini orang yang pertama kali mengadakan perluasan daerah. Dia inginnya dinasti Fatimiyah itu tidak hanya berpusat di Maroko, tapi sampai ke Mesir. Dia memiliki cita-cita untuk menguasai Mesir saat itu. Di mana Mesir posisinya saat itu ya ada di Firaun bawah masih hidup apa enggak? kekuasaan. Nah, Firaun kan dulu Firaun itu Oh. sebelum sebelum Masehi Firaun ini ya. Oh, tak kira Bukan Firaun ini masih ini hidup. kan masih di abad ke-9, ke-10 ini. Bukan. Hmm. Jadi Ubaidillah Al-Mahdi raja pertama ataupun khalifah pertama dinasti Fatimiyah ini memiliki cita-cita untuk menguasai Mesir. Kenapa kok demikian? Karena memang Mesir ini tempat strategis untuk mengembangkan wilayah kekuasaan. Ke barat bisa, ke timur juga bisa Mesir itu. Eee, Strategis gitu ya. strategis. Tapi saat itu untuk menaklukkan kota Mesir ataupun negara Mesir ini susah sekali. Karena Mesir ada di bawah kekuasaan dinasti, Bani Abbasiyah yang berpusat di Baghdad. Mesir itu masih ada di wilayah kekuasaan Baghdad. dinasti, Abbasiyah di Baghdad. Jadi untuk menaklukkan Mesir ini butuh waktu yang sangat lama. Ada 3 periode, 3 tahapan. Serangan besar-besaran untuk menguasai Mesir tidak berhasil. Maksudnya serangan jadi perang gitu? Iya, perang. Jadi ini antara Islam dengan Islam. Iya ya. Kalau kalau Baghdad itu biasanya Islam dengan Islam. Ya terjadi dengan Romawi ya juga, sama dengan Kristen. Tapi kalau sejarah Spanyol itu rata-rata memang perang dengan Kristen. Kalau Spanyol itu, Mmm. perang dengan Ya Kristen. karena pribuminya Kristen mungkin.
ada di bawah kekuasaan Romawi saat itu. Jadi sisa-sisa orang Kristen yang berpusat di Spanyol itu banyak sekali. Tapi kalau Fatimiyah ini untuk menguasai daerah-daerah yang menjadi tempat apa namanya perluasan negaranya itu ada di sebagian besar wilayah-wilayah yang dikuasai oleh eh, apa ini kekuasaan Islam dinasti Bani Abbasiyah di Baghdad. Lah, tahun ya 1003 atau 301, kemudian tahun 309, tahun 321. Ini usaha 3 kali yang dilakukan oleh Ubaidillah Al-Mahdi, Kenapa usahanya? dibantu juga Abul Qasim dan anaknya Abul Qasim ini menaklukkan kota Mesir tapi tidak bisa. Jadi berperang. Iya, menaklukkan kota Mesir tapi di Mesir itu belum dikuasai, belum dipelajari. Kita itu langsung menguasai Oh, Mesir, tapi jadi di situ masih kuat. tidak tahu arena musuh. Orang-orang yang ada di Mesir banyak yang masih patuh terhadap kekuasaan Bani Abbas saat itu, dan bahkan ada juga kerajaan yang ada di Mesir, ya kerajaan kecil, ikut juga memberikan dukungan kepada dinasti Bani Abbas, sehingga usaha yang dilakukan oleh Ubaidillah Al-Mahdi ini gagal sampai 3 kali. Itu sudah dibantu oleh panglimanya yang sangat terkenal sekali, dibantu oleh anak-anak khalifah yang sangat terkenal sekali di Tapi dalam mungkin perangnya nggak perang ini ya, ini. nggak bawa senjata apa-apa gitu. Ya, bawa Jadi senjata. apa Dan senjatanya perang dulu ini ya, tuh? senjata dulu itu kan ya apa, Masa bambu pedang runcing? itu. Beruncing nggak ada. Kalau beruncing ini kan Indonesia ya. Pedang, itu kan mulai zaman Nabi, pedang, Oh kalau iya. di Indonesia ini kan nggak begitu tajam mungkin ya pedangnya, kalau pedang di Arab itu luar biasa sekali yang dibuat kisos, yang Hmm. dipergunakan untuk kisos itu. Panjangnya Kalau kita lihat di dua YouTube, kali dari lengan kita. itu kalau ngis orang itu sekali langsung ditebaskan langsung langsung apa kepalanya terpental sudah. Itu saking apa Tajamnya ya. pedangnya sangat luar biasa sekali, apalagi pedang-pedang yang digunakan dibuat perang saat itu. Memang apa ini pembuatan senjata pada masa Nabi, pada masa khilafah Islam ya, itu sangat apa namanya ini sangat eh, orang-orang itu sangat pandai sekali ya membuat pedang itu. Anu apa? Tukang baja, tukang Iya, besi itu. karena memang senjata salah satu di antaranya itu, tapi semakin peperangan ini semakin modern bahkan ketika apa Baghdad menyerang atau Baghdad ini bertemu dengan orang-orang Romawi itu senjatanya sudah mulai modern. Spanyol dan bahkan nanti di Turki Utsmani ini orang-orang orang-orang yang apa namanya eh, kecanggihan ya apa di bidang militer ya, kekuatan militer dengan persenjataannya ini semakin modern itu nanti ketika bersentuhan dengan dunia barat saat itu. Jadi kita lanjutkan bahwa Khalifah Al-Mahdi kemudian dilanjutkan oleh Al-Qaim, dilanjutkan oleh Al-Mansur. Ini ada di masa pertumbuhan. Jadi mereka ini berusaha untuk menguasai Mesir tapi gagal usahanya. Sebab apa kok gagal? Karena memang Mesir itu daerah kekuasaan Bani Abbas yang masih setia kepada sang khalifah. Banyak orang yang membantu eh, sang khalifah tatkala terjadi peperangan atau serangan dari pihak luar ya. Kemudian pada masa Al-Mahdi ini ya, ini Al-Mahdi ini sama ya, Al-Mahdi periode kedua, periode ketiga tidak bisa menguasai Mesir. Lalu dilanjutkan Khalifah Al-Mu'is lidinillah. Ini yang sangat terkenal. Siapa nama? Khalifah Al-Mu'is lidinillah. Yang diizinkan Allah Ya. untuk menaklukkanmu. Al-Mu'is lidinillah ini khalifah keempat dari dinasti Fatimiyah. Lidinillah ini namanya atau Ya, namanya apa? Khalifah Mu'is lidinillah. Oh, tak kira karena dia apa, Mu'is jadi lidinillah. lidinillah. Bukan ya? Mu'is lidinillah. Hmm. Banyak yang bergelar Al-Mansur, banyak itu banyak gelar pokoknya kalau raja-raja sebelumnya itu kan. Terutama pada masa di era dinasti Bani Abbasiyah saat itu. Jadi gelar itu luar biasa sekali dipakai. Tapi kalau Khalifah Al-Mu'is lidinillah ini memang khalifah yang sangat terkenal sekali, khalifah keempat dari dinasti Fatimiyah. Apa jasa yang didapatkan, yang diperoleh Al-Mu'is lidinillah saat itu? Dia mengirim pasukan
di bawah komando Abu Hasan Al-Jauhar. Dia panglima saat itu ya, sebagai panglimanya tahun 359 ataupun 971 Masehi menyerbu Mesir. Dia berhasil menguasai kota-kota penting di Mesir dan Akhirnya bahkan jatuh ke tangan ya apa namanya itu Iskandaria di Mesir ini jatuh kepada kekuasaan dinasti Fatimiyah tahun ya ya tahun yang dipimpin 910 oleh termasuk itu 971 Muis yang Lidinillah itu. khalifahnya adalah Al-Mu'is Lidinillah Muis dengan Lidinillah. dibantu oleh panglima yang sangat terkenal namanya Abul Hasan Al-Jauhar yang memperoleh kemenangan besar di Mesir. Oke. Iskandaria dikuasai saat itu. Lah, pada saat panglima besarnya ini berganti ya, namanya Jauhar Al-Khatib. Jauhar Al-Khatib ini orang pertama kali yang membangun ibu kota pemerintahan dinasti Fatimiyah Al-Qahirah atau Kairo sekarang ini. Dia atas izin daripada Al-Mu'is Lidinillah. Al-Mu'is Oke. Lidinillah menyuruh panglimanya namanya Jauhar Al-Khatib untuk membangun apa namanya ini ibu kota yang bernama Al-Qahirah atau dikenal dengan sekarang Oh, Al-Qahirah. jadi kata Kairo itu awalnya Al-Qahirah ya. Al-Qahiroh. Iya, Artinya apa? Kairo sekarang Kairo kota itu. Qahiroh itu Iya, kota. kota. Oh. Kemudian eh, apa namanya ini jasa yang kedua yang paling besar adalah Mm. dia membangun perguruan tinggi Jami'ul Azhar. Al-Azhar Namanya itu. Al-Azhar yang dikenal dengan Al-Azhar. Oke. Diresmikan pada tanggal 7 Ramadan ya tahun 972 Masehi. Oke. Yang akhirnya atau sekarang menjadi kampus atau Al-Azhar Al-Azhar. itu. Baik, Jadi Kak Buya. Jadi apa? jadi Khalifah Al-Mu'izzuddinillah ini orang yang berjasa besar mengembangkan Berdirinya Kairo ya berdirinya dan Kairo berdirinya dengan kampus berdirinya tertua kampus di tertua di Mesir. di dunia ini yaitu Ya, 972 Al-Azhar Al-Azhar ini. Kairo. Baik, Kak Buya, terima kasih atas ilmunya, ilmu tanpa batas. Kita ketemu lagi besok malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.